Sosok ini akan ungkap fakta sebenarnya di balik kasus Subang. Namun, sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Sebuah fakta baru muncul dalam kasus Subang yang mengakibatkan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, meninggal dunia. Muhammad Ramdhanu alias Danu, yang juga bisa dibilang saksi kunci kasus Subang ini, mengungkap fakta baru itu. Danu tak lain adalah keponakan Tuti, yang juga sepupu Amalia. Peristiwa Rajapati terhadap ibu dan anak di Subang ini terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021. Hingga kini, polisi masih mencari tahu siapa pelaku yang membuat Tuti dan Amalia meninggal dunia. Setelah lebih dari 2 bulan, Danu memberikan sebuah pengakuan. Pengakuan anyar Danu ini ramai diperbincangkan di YouTube. Dilansir Tribun News Bogor dari YouTube Ki Anom Al-Aziz, saat itu awalnya Danu mengaku keluar rumah hendak beli nasi goreng. Saat itu, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Menurut kesaksian Danu, disaksikan Pak Kades dan tim, jam 3:05, dia keluar rumah, ucap Ki Anom, mengutip keterangan Danu. Dia keluar rumah dengan niatan ingin membeli nasi goreng karena lapar, tambah Ki Anom mengutip pengakuan Danu. Ternyata tukang nasi gorengnya sudah tutup sehingga Danu pun kembali pulang ke rumah. Namun di perjalanan pulang, Danu melihat sesuatu mencurigakan terjadi di dekat rumah Tuti dan Amalia. Danu mengaku melihat ada wanita dan laki-laki mencurigakan di dekat rumah Tuti dan Amalia pada malam pembunuhan. Bahkan, Danu mengaku mengenal jelas siapa sosok kedua orang tersebut. Danu kemudian memutarbalikkan motor hampir 20-25 meter ke arah TKP. Dan di situ Danu mengatakan, kalau dia melihat sosok wanita dan laki-laki dan jelas melihat siapa orang tersebut, ujar Danu yang dikutip ulang Ki Anom. Itu pas malam kejadian, pas tanggal 18, tambah Ki Anom. Disebutkan Danu kepada Ki Anom dan Kades Jalan Cagak, kedua orang itu berumur sekira 25 tahun. Dia melihat sosok perempuan dan laki-laki umur 25 tahunan, ucap Ki Anom mengutip pengakuan Danu. Ketika memberikan pengakuan ini, Danu sampai rela bersumpah di depan Ki Anom dan Kades Jalan Cagak. Terkait hal itu, Kades Jalan Cagak beri komentarnya. Untuk mengonfirmasi soal kebenaran isu tersebut, tim Tribun News mewawancarai Kades Jalan Cagak, Indra Zainal yang juga kerabat Tuti dan Amalia. Ada beberapa yang menyatakan, bahwa Danu ini di malam kejadian sempat keluar untuk membeli makanan. Dan melihat ada 2 sosok di sekitar TKP, ujar presenter Nila Irda, jurnalis Tribun News dilansir dari laman YouTube Tribun News dengan podcast bertajuk, Fakta Simpang Siur Kasus Subang, Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021. Ada jawabankah dari Pak Indra terkait hal itu? Tanya sang jurnalis. Kades Jalan Cagak Indra Zainal, mengaku saat Danu memberikan pengakuan itu, ia turut hadir. Itu semalaman dengan saya sebenarnya, papar Indra Zainal. Itu kan dari penjelasan Ki Anom, itu dengan saya, tambahnya. Meski begitu, Indra Zainal enggan mengungkapkan lebih rinci soal kejadian tersebut. Menurutnya, ia akan mengungkapkan faktanya setelah polisi membongkar terlebih dulu. Nanti saya jelaskan, setelah pihak kepolisian menjelaskan ini. Saya janji akan jelaskan ini, ucap Indra Zainal. Mendengar jawaban sang Indra, jurnalis pun bertanya lagi. Artinya Pak Indra sudah tahu jawaban yang sebenarnya ya? Tanya jurnalis. Iya sudah tahu, jawab Indra Zainal. Meski begitu, Indra Zainal meminta agar para wartawan tidak tergesa-gesa menyimpulkan soal kasus Subang, sebelum ada konfirmasi dari kedua belah pihak. Tak hanya itu, Indra Zainal meminta agar tidak menyudutkan salah satu pihak, baik itu pihak Yosef maupun Yoris dan Danu. Jangan framing ke orang, tambahnya. Kepada jurnalis Tribun News, Indra Zainal kembali menegaskan soal pengakuan Danu itu akan dijelaskannya nanti. Meski begitu, para wartawan harap untuk sabar menunggu. Nanti akan saya jelaskan, tunggu saja ya, sabar, ucap Indra Zainal. Disebutkan Indra Zainal, ia tak ingin melangkahi pihak kepolisian dalam mengusut kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Takutnya mengganggu kepolisian, papar Indra Zainal. Menurut Kades Jalan Cagak, penjelasannya ini akan tayang di akun YouTube miliknya, yang bernama Indra Zainal Channel. Disebutkan Indra Zainal, kanal YouTube-nya itu sengaja digunakan untuk memberikan klarifikasi terkait asumsi-asumsi yang beredar. Channel YouTube saya itu saya buat untuk benar-benar menetralisasi. Saya berjalan di tengah. Sehingga ketika ada asumsi yang berbeda dan menjadi polemik, akan saya netralisasi semuanya, ucap Indra Zainal. Meski begitu, Indra Zainal menegaskan tidak akan memihak salah satu pihak, baik itu Yoris, Danu maupun Yosef. Meskipun Indra Zainal sendiri diketahui adalah kerabat dari almarhumah Tuti. Saya pihak keluarga, tapi saya ada di tengah. Saya tidak memenangkan keluarga saya juga tidak memenangkan keluarga Uwa Yosef. Apalagi saya juga pemerintah desanya. Jadi semuanya itu warga saya, ujar Indra Zainal. Gimana menurut kalian?